ini kita kumpulkan sebagai bukti bahwa di sini dulu ditemukan candi. Dikatakan candi karena kita temukan kotak peribehnya, yang kotak peribeh itu sekarang sudah dibawa oleh BPCD dan dibawa ke museum untuk penelitian lebih lanjut. Dan itu sudah dinyatakan peribeh dan candi karena kita mendapatkan piagam penemuan itu dan kompensasi. Mudah-mudahan. Saat ini kita naik perahu bersama teman kita juga, teman-teman dari YouTuber yang bisa bergabung dari channel Liang Ho. Ya, Ang Liang Ho. Ini jadi nanti rekan-rekan juga bisa mengikuti video yang akan diunggah dari channelnya Ang Liang Ho. Nah, sahabat Datar Media, setelah kita menyusuri Sungai Kedung Lumbu ini, kita akan melihat-lihat benda-benda peninggalan dari zaman Megalitikum yang juga terdapat di tepian dari Sungai Kedung Lumbu ini. Untuk menelusuri taman dari batu Megalitikum ini, pihak pengelola juga sudah menata baik jalan masuknya berupa semen dan batu yang disusun cukup rapi. Kemudian tersedia juga gazebo yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat setelah keliling menyusuri sungai ataupun setelah capek dari berkeliling di Taman Megalitikum ini. Nah, ini terdapat semacam kayak tugu atau menara. Ini tinggalan masa lalu atau sudah bikinan Yang ini, masa sekarang, Mas? Kalau Pak Tugiran. Ini hanya variasi, Pak. Ini sumur toh. Ini sumur. Iya. Jadi ini di area ini terjadi perpaduan ya antara peradaban masa lalu dengan peradaban modern. Salah satu peradaban modern adalah juga pembangunan taman-taman ini, kemudian sumur yang dihiasi, kemudian bangunan yang difungsikan sebagai apa ini, Pak Tugiran? Yang mana? Ini? Iya, ini toilet, Pak. Ini toilet. Toiletnya cukup bagus, jadi pengunjung tidak perlu khawatir apabila kebelet ataupun ingin ke belakang, sudah tersedia oleh pihak pengelola. Kita lanjut ke arah benda-benda peninggalan Megalitikum ini. Sahabat Datar Media, beberapa batu menhir yang disusun rapi oleh pihak pengelola yang juga bisa kita sebut sebagai museum terbuka yang berisi kumpulan-kumpulan dari batu-batu menhir tinggalan dari peradaban masa lalu. Nah, Pak Tugiran, ya, kira-kira apa yang bisa diceritakan dari batu-batu ini untuk sahabat Datar Media, Pak Tugiran? Ya, tentunya ini sebagai media edukasi bahwasanya orang-orang terdahulu kita sebelum mengenal agama, salah satunya mereka adalah menuhankan batu-batu ini. Ya. Inilah tonggak kayu jati yang diambil dan diselamatkan dari tubuh sungai yang diceritakan oleh Pak Tugiran tadi sebagai pelengkap dari taman-taman menhir yang disusun di banyak titik-titik yang ada di taman ini. Beberapa spot foto yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk menikmati suasana tepian Sungai Kedung Lumbu ini sambil mengabadikan foto ataupun gambar-gambar yang
menarik. Nah, ini adalah lokasi yang kedua dari tempat dikumpulkannya menhir-menhir ataupun benda-benda peninggalan prasejarah pada zaman Megalitikum. Nah, ini adalah juga termasuk spot foto dengan nuansa alam pedesaan. Dibangun di tepi Sungai Kedung Lumbu. Nah, ini khas dari rumah pedesaan, dilengkapi dengan teko kendi maupun lampu ting. Kemudian ini jagung yang diikat, yang biasanya kalau orang dulu panen jagung diawetkan dengan cara demikian. Nah, inilah area yang biasa dimanfaatkan untuk bumi perkemahan ataupun area camping ground. Dilengkapi juga dengan bangunan berupa limasan untuk pendukung dari kegiatan perkemahan ini. Nah, inilah sahabat Datar Media, kita sudah berada di sekitar tumpukan batu-batu yang dicurigai atau disinyalir ini sebagai pondasi-pondasi ataupun batuan-batuan yang dulunya dicurigai sebagai candi. Nah, Pak Tugiran, batu ini hasil kumpulan aslinya ini dikumpulkan dari titik mana di sekitar area sini, Pak Tugiran? Bisa dijelaskan ke sahabat Datar Media, Pak Tugiran? Ini adalah sebagian kecilnya yang pada awalnya kita temukan di sebelah sana, Pak. Di tengah sungai atau di seberang sungai, Pak Tugiran? Di sungai, pinggiran sungai. Oh, pinggiran sungai? Ya. Nah, dan yang lainnya masih berserakan di sungai ini. Ini kita kumpulkan sebagai bukti bahwa di sini dulu ditemukan candi. Dikatakan candi karena kita temukan kotak peripehnya, yang kotak peripeh itu sekarang sudah dibawa oleh BPCD dan dibawa ke museum untuk penelitian lebih lanjut. Ya? Dan itu sudah dinyatakan peripeh dan candi karena kita mendapatkan piagam penemuan itu dan kompensasi. Mudah-mudahan dengan penemuan ini juga nantinya berkelanjutan temuan-temuan yang lain sehingga alur cerita ini makin menarik bagi kalangan para peneliti sehingga bisa dirangkaikan ataupun dihubungkan cerita-cerita ataupun peradaban yang ada di daerah desa Kedung Poh ya, Kedung Poh yang ada di Kapanewon Melipar ini. Kemudian Pak Tugiran, benda-benda ini dikumpulkan sekitar tahun berapa atau sudah dari orang tua Pak Tugiran dulu, Pak Tugiran? Kalau ini belum lama, Pak. Ini sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kita kumpulkan karena ditemukan pada waktu normalisasi kali ini. Jadi itu nampak ada tumpukan batu yang sudah berserakan dan kemudian kita temukan peripehnya dan sebagainya sehingga kita laporkan ternyata itu adalah bekas candi. Kemudian ada nggak Pak semacam bentuk-bentuk yang dicurigai sebagai arca ataupun batu yang ada ornamennya itu, Pak Tugiran? Belum ada, Pak. Sampai saat ini belum ada kita temukan arca atau patung. Nah, tapi karena di sini konstruksinya adalah batu putih, ya. Jadi seperti Gunung Kidul ciri khasnya adalah batu putih seperti di Candi Risan Semen. Pak, jadi dari awal tadi sudah diceritakan ada
mata air Ya. yang juga disebut sebagai air suci ya. Ya. Air suci. Kemudian yang kedua ditemukannya dengan batu-batu yang diindikasikan sebagai bangunan candi. Nah ini berarti kan ada hubungannya antara mata air dengan candi ini. Bagi mungkin dulu kebudayaan zaman dulu, berarti kemungkinan daerah ini apakah bisa disebut sebagai daerah tempat untuk tempatnya bersembahyang gitu Pak Subiran? Kurang lebihnya seperti itu Pak. Karena orang-orang dulu tentunya mereka bertempat tinggal paling tidak dekat dengan sumber mata air itu sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian di sana di sanalah sumber mata airnya yang ada di tengah sungai, yang di saat musim kemarau tetap mengalir walaupun debitnya tidak besar. Dan beberapa bangunan-bangunan dari bahan alami yang bisa dipakai untuk tempat relaksasi. Di samping itu juga dilengkapi juga dengan titian jembatan berasal dari kayu kombinasi dengan bambu untuk menuju spot-spot foto yang cukup menarik yang menyatu dengan alam yang berupa hutan kayu putih. Kita susuri titian bambu yang dikombinasi dengan kayu putih. Ini bisa juga sebagai spot foto yang cukup menarik dengan miniatur-miniatur rumah-rumahan yang cukup unik di tengah kayu putih. Lokasi cukup nyaman dan teduh untuk jogging, keliling, putar-putar taman, maupun untuk pertemuan-pertemuan ngobrol santai sambil membahas segala sesuatu ataupun makan bersama dengan keluarga. Cukup banyak tersedia tempat-tempat atau gubuk-gubuk yang disediakan oleh pihak pengelola di antara hutan kayu putih ini. Ini nampak Mas Aho dari Liongho juga sedang mereview ataupun meliput taman megalitikum yang ada di desa wisata Klayar ini. Tersedia juga musola di tengah hutan kayu putih ini yang bisa dipakai untuk berjamaah juga. Di samping itu juga terdapat tempat pertemuan yang cukup luas di sebelah musola. Nah, demikian penelusuran kita di sekitar area Taman Desa Wisata Klayar ini. Semoga bisa bermanfaat dan saksikan video-video selanjutnya tetap bersama Datar Media. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitaan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.